Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani minggu pagi Anda dengan berita seputar Tionghoa terkini bersama saya Nurmayanti dan saya Jumarlina Elwin. Inilah Makassar Sinwen. Berita pertama datang dari kelenteng terbesar di Makassar, yakni Kelenteng Siangma. Kelenteng Siangma adalah kelenteng tertua dan terbesar di kota Makassar, tepatnya berada di Jalan Sulawesi. Kelenteng ini dibangun pada masa dinasti Qing pada tahun 1864 dan diresmikan pada tahun 1868. Dan di dalamnya terdapat patung Siangma yang menggenggam pedang. Baik pemirsa, saya sekarang berada di Kelenteng Siangma, tepatnya di Jalan Sulawesi, di mana Kelenteng Siangma ini paling terbesar dan tertua yang ada di Makassar. Kelenteng Siangma adalah kelenteng terbesar dan tertua di kota Makassar. Kelenteng ini berada di Jalan Sulawesi, Makassar. Siangma didirikan pada masa dinasti Qing Tongzhi, tahun Jizi atau tahun 1864 di Jalan Sulawesi, yang dahulunya bernama Temple Street dan diresmikan pada tahun 1868. Dalam kelenteng ini terdapat patung atau arca yang bernama Xianma. Patung ini menggenggam pedang. Pada tanggal 11 bulan 1 Imlek setiap tahun dirayakan ulang tahun Xianma. Hal ini sama dengan daerah asalnya di Tiongkok, tepatnya di Xiandu dan Banli. Inilah liputan saya dari Kelenteng Siangma atas nama Jumarlina dan kru melaporkan. Kalau berita tadi terletak di Jalan Sulawesi. Selanjutnya kita ke Jalan Bacan. Di sana ada pasar tradisional Cina. Karena pasar ini berada di Jalan Bacan, biasanya pasar ini dikenal dengan nama Pasar Bacan. Pasar Bacan merupakan salah satu peninggalan Tionghoa yang masih dapat disaksikan hingga sekarang. Pasar ini beroperasi mulai pukul 5 hingga pukul 12 siang. Peradaban Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari sejarah Indonesia. Bukti sejarahnya pun hingga kini masih banyak yang dapat disaksikan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Pasar Bacan adalah salah satu bukti peradaban Tionghoa yang hingga kini masih tetap bertahan. Pasar Bacan ini merupakan salah satu peninggalan masyarakat Tionghoa di Makassar yang masih dapat disaksikan. Pasar ini diperkirakan mulai tumbuh di Makassar sejak abad 14 hingga 19. Pasar yang beroperasi mulai pukul 5 hingga pukul 12 yang ini pun menjadi salah satu penegak kehidupan perekonomian sekaligus sebagai situs wisata budaya di Makassar. Jumiati Aris Sukardi melaporkan. Nah, kamu sering lihat orang Tionghoa sembahyang? Ya, tentu. Mereka sembahyang pasti menggunakan dupa ya? Iya, betul sekali. Dan berita kita selanjutnya berhubungan dengan dupa tersebut. Dalam masyarakat Tionghoa, dupa biasanya disebut dengan hio. Dan hio ini tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat Tionghoa. Karena mereka pasti menggunakan hio tersebut sebagai medium untuk bersembahyang. Dupa atau hio adalah sebuah material yang mengeluarkan bau. Dupa mengeluarkan asap ketika dibakar. Dan pada masyarakat Tionghoa, dalam bersembahyang umumnya menggunakan hio. Hio digunakan karena simbolisasi. Asap yang melambung ke atas disimbolkan sebagai salah satu macam pendekatan kepada dewa-dewi. Dalam kepercayaan Tionghoa terdapat berbagai macam jenis dupa. Ketentuan jumlah dupa hingga cara menancapkan dupa mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Darmayana Aris Sukardi melaporkan. Kita semua pasti tahu apa itu Cap Gome dan berita kita selanjutnya tentang puncak acara Cap Gome. Cap Gome adalah acara yang dilaksanakan pada hari ke-15 pada awal bulan kalender Imlek. Acara puncak ini diberi nama Jappajoka Cap Gome dan di Makassar pusat
perayaannya terletak di Jalan Sulawesi. Hari Raya Cap Gome adalah salah satu hari raya tradisional Tiongkok setiap tanggal 15 bulan pertama tahun Imlek. Perayaan ini merupakan perayaan rangkaian penutup dari seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek. Perayaan Cap Gome di Makassar berpusat di Jalan Sulawesi. Puncak peringatan Cap Gome ini bernama Japajoka Cap Gome dan mengambil tema Damailah negaraku dan makmurlah negeriku, yang bertujuan untuk mempererat kebersamaan umat beragama di Sulawesi Selatan. Atira Aris Sukardi melaporkan. Kita lewatkan berita tentang perayaan Cap Gome dan beralih ke berita selanjutnya. Lina, beberapa hari yang lalu saya sempat mewawancarai salah satu tokoh Tionghoa yang bernama Bapak Roni Japasar. Oh ya? Ya, untuk selengkapnya kita lihat saja, ini dia liputannya. Ya, selamat sore pemirsa. Sekarang saya sedang berada bersama dengan Bapak Roni Japasar dan sekarang kita tentang mau menanya-nanya tentang profil Bapak. Ya, itu Pak, nama Bapak Roni Japasar. Betul ya. Sekarang Bapak kemana Pak? Menetap di rumah sendiri. Di dalam Di Jalan Dainnya adalah 30. Jalan KFC 30. 30. Makassar. Kemudian tempat tanggalnya di Makassar. Makassar 20 April 1956. 10 April. Ya. Kalau mau kirim kue ulang tahun sudah. Nama anaknya Pak? Riana dan Riani. Mbak. Singkatan nama saya. Roni Hiani. Riani. Oh iya iya. Diana dan Riani. Ya. Ini sudah umur berapa Pak ini? Anak saya umur 23. 23. Jadi sekarang sudah bekerja. Satu sudah bekerja, satu sedang juga mau selesaikan studi. S1. Nah sekarang Pak, kesibukan Bapak itu apa? Kalau saya sering ditanya pekerjaan saya apa. Kalau sekarang pekerjaan saya itu sosial dan berenang. Ya. Kalau hobi saya cari uang. Ya. Nah kemudian karir Bapak ini selama Ya, kalau tanya karir deh itu panjang ceritanya. Saya mulai dari dulu dari bawah, dari salesman, ya, pernah di teller, jadi salesman, supervisor ke cabang, dan kemudian jadi pengusaha. Saya tinggalkan dunia usaha, ya, secara formal saya diterima kerja sosial, ya, tapi belakangan ya kita sadari bahwasanya kalau memang full time di sosial juga tidak ada sumber yang bisa kita berikan. Sekarang ini saya 50-50, ya, sosial jalan, ya itu tadi kok bisa ya cari uang jalan. jadi berilian ya Pak. Ya. Ya, mungkin selama ini Bapak sudah melalui sebuah prestasi apa yang Saya tidak berprestasi apa-apa di masyarakat. Yang saya pernah terrekord itu hanya di akademik. Kalau harapan saya semoga pemerintah kita ini di kemudian hari kondisi ekonomi dalam keamanan bisa aman, damai, sehingga semua juga orang bisa berbuat tidak ada ancaman. Itu aja saya kira, tidak ada yang lebih. Dan kita hidup ini sederhana saja. Tentu mau rasa aman, mau sejahtera, ya, dan punya pemerintahan yang kuat. Ya, itu tadi pemirsa wawancara saya, bincang saya bersama Bapak Roni Japasar. Bersama saya Nomayanti, saya kembalikan ke studio. Wah, kesempatan yang sangat langka ya, bisa mewawancarai tokoh Tionghoa seperti Bapak Roni. Ya, dan liputan tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam acara Makassar Sinwen. Jangan lupa saksikan Makassar Sinwen setiap hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menjalankan aktivitas. Akhir kata, saya Jumarlina Elwing. Dan saya Nurmayanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.